Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Di Android 10 build 424 Asus ZenBook Max Pro M1 sudah banyak yang mengalami beberapa kendala ya. Jadi saya sudah hampir mungkin lebih dari 4 atau 5 hari menggunakan Android 10 build 424 tersebut. Dan memang saya merasakan beberapa hal yang memang juga dirasakan oleh teman-teman semua. Jadi ada beberapa hal yang misalnya audionya nih di tempat saya biasa aja, tetapi di tempat lain mungkin di varian 332 itu audionya kurang bagus. Dan kali ini saya sudah merangkum ada 13 di luar dari bug yang mungkin sudah secara umum diketahui oleh teman-teman ya, misalnya audio cempreng. Terus beberapa itu ketika nelpon WA itu gambarnya patah-patah ya. Terus berikutnya adalah performa gamingnya kurang baik. Jadi hal-hal umum tersebut memang hampir terjadi di semua perangkat yang update ke Android 10 build 424 Asus ZenBook Max Pro M1. Tetapi setelah beberapa hari ini saya mendapatkan beberapa komentar di YouTube, juga DM, serta yang lain-lain. Mereka mengalami kendala yang berbeda-beda. Jadi kendala-kendala yang mereka sebutkan ini sebagian saya alami, sebagian besar malah tidak. Jadi beda-beda, beda user, beda rasa. Kemungkinan besar yang pertama adalah karena varian dari Max Pro M1 itu kan ada 3 ya. Yang pertama 332, 464, dan 664. Jadi kemungkinan besar untuk mengalami hal yang berbeda-beda itu sangat-sangat mungkin. Lalu berikutnya adalah build asal. Jadi kalau saya kan dari build 063 nih update-nya ke 424. Nah, ada teman-teman yang dari build 407 Android 10 beta pertama ya, beta period pertama. Ada juga yang update dari build 059, 060, dan 061. Jadi asal buildnya itu beda-beda, dan mungkin juga hal itu yang menyebabkan berbagai varian permasalahan di Asus ZenBook Max Pro M1. Yang pertama saya sudah merangkum, ini ada 10 yang terjadi. Yang pertama itu audio cempreng. Oke. Sebagian besar itu mengalaminya. Seperti saya juga, saya sudah membuatkan tutorial untuk fix audionya. Silahkan dicari di channel saya ada. Terus yang mengalami ini sebenarnya agak sedikit aneh ya. Jadi ada yang komen juga dia dari build 060 itu justru audionya bagus. Jadi malah dia bilangnya sih, saya nggak tahu kenyataannya gimana, tapi ada beberapa orang yang mengklaim bahwa audionya itu lebih baik di build 424 ini. Oke, lanjut yang kedua ya. Untuk fixnya sudah ada di channel saya, silahkan cari. Untuk yang kedua, kamera tidak bisa dibuka. Nah, ini saya sebenarnya tidak mengalami. Jadi di HP saya ini yang Max Pro M1 664 ini untuk buka kamera tidak ada masalah. Kamera depan, belakang, record, foto itu semuanya bisa. Tetapi ada juga yang mengalami bahwa ketika mereka buka aplikasi kamera, layarnya itu gelap. Jadi kamera seperti tidak terbuka. Seperti kalau misalnya kamera DSLR itu masih ada tutup lensanya seperti itu. Jadi nggak mau buka. Berikutnya ada juga yang kamera depan nih, ketika mau mencet tombol record, itu gambarnya gelap sekali. Jadi tidak bisa merecord gambar. Dan juga ada yang nggak mau buka aplikasinya sama sekali atau force close. Sudah ada beberapa yang mengalami itu, dan solusinya itu mereka mereset HP-nya. Jadi cukup dimatikan aja lalu dinyalakan kembali, dan itu tidak ada masalah. Yang nomor 3, kamera depan hitam. Nah, ini tadi sepaket ya. Jadi kamera belakangnya normal, tetapi kamera depannya itu nggak mau menampilkan gambar. Jadi ya nggak tahu ya solusinya gimana. Saya sudah menyuruh untuk hapus cache aplikasi kameranya, tetapi tetap tidak berhasil atau tidak membawa perubahan apapun. Lalu yang keempat nih, Play Store dan browser tidak bisa dibuka. Nah, ini kalau menurut saya sih bukan dari build Androidnya ya. Kalau masalah yang aplikasi nggak bisa dibuka, bisa aja ini adalah beberapa pengguna tidak mengupdate aplikasinya dengan baik, dan juga mungkin jaringannya juga. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan Play Store dan browser nggak mau dibuka. Mungkin itu dulu ya kalau yang bagian itu. Nomor 5, jaringan jelek. Nah, kalau jaringan jelek ini saya mengalaminya di WiFi ya. Jadi jaringan WiFi itu kalau buat main game terutama pingnya kurang baik. Tetapi kalau buat streaming YouTube dan lain-lain sudah cukup oke. Dan bar sinyalnya itu nggak penuh. Walaupun ini kamar saya dengan router wifi itu deket banget sebenarnya. Bahkan di HP lain, saya punya 3 HP nih. 2 HP lainnya itu full semua sinyal wifi-nya. Dan kalau di Max Pro M1 yang ini cuma ya kadang setengah, kadang kurang 1 bar untuk penuh gitu.
Oke ya, untuk jaringan selulernya saya nggak ada masalah sih. Mungkin sebagian aja. Kadang ini ada yang DM juga, bang jaringannya kok jadi lemot banget, nggak bisa buka YouTube, nggak bisa buka apa-apa. Kemungkinan besar sih memang di lokasi tersebut sedang ada gangguan ya. Coba untuk restart HP-nya atau ganti provider lain gitu. Oke, yang ke-6, Gcam-nya trouble. Nah, kalau Gcam trouble ini saya juga mengalami nih. Jadi waktu itu saya install Gcam apa ya? DMGC ya. Saya install Gcam DMGC itu waktu hari pertama install, buat foto, jepret, astrofotografi, terus mode malam, semuanya bisa. Jadi nggak ada kendala pun ketika nyimpen juga nggak begitu lama sih, cepet lah. Terus gambarnya juga oke, noise-nya sedikit. Tetapi setelah 2 hari dipakai, dia nggak mau jepret lagi. Kayak kalau kamera digital itu atau kamera DSLR shutter count-nya habis gitu ya. SC-nya mungkin terlalu tinggi, jadi dia nggak mau jepret lagi. Terus saya coba uninstall, saya pikir dengan uninstall lalu diinstal lagi itu bisa, ternyata nggak bisa. Dan saya ganti Gcam ke Gcam Parrot versi 1 ya. Gcam Parrot versi 1 itu beberapa waktu lalu aman, sampai sekarang masih aman sih, nggak tahu karena mungkin bisa jadi karena jepretannya tuh belum melampaui batas maksimal yang dimungkinkan di Gcam di Android 10 ini. Tetapi sejauh ini sih aman-aman aja ya. Oke, yang 7 itu mic tidak berfungsi saat main game. Nah, beberapa player game kayak Free Fire, terus PUBG, dan beberapa game lainnya, Battle Royale ya terutama, itu lawan mainnya nggak bisa dengar suara dari kita. Jadi nggak tahu mic, kayaknya sih memang mic ini satu paket dengan permasalahan audio ya di Android 10. Jadi kurang inilah, kalau kalian memang bener-bener pengen main game itu, game Free Fire atau game-game lain di Max Pro M1 dan mainnya itu tim, mending jangan diupdate ke dulu ke Android 10.424 ini, karena ini cukup mengganggu ya dan cukup merepotkan menurut saya. Lalu mic telepon bermasalah. Nah, selain mic di dalam game juga bermasalah tuh, untuk telepon juga ada yang bilang suaranya sangat kecil, tetap masuk lawan bicara sana, cuma kayak dengernya itu kita jauh dari HP gitu loh, kita jauh dari mic itu ya. Untuk solusinya mungkin ya, kalau mau coba fix audio yang pakai cara di channel saya silakan, kalau mau nunggu updatean stabilnya silakan, kalau mau downgrade juga silakan. Jadi yang paling stabil tetap Pi ya sekarang saat ini, Pi dan Oreo lah itu ya. Lalu yang ke-9, baterai boros. Nah, kalau ini relatif sih ya, nggak semuanya. Setelah saya tanya, bang kok setelah update ke Android 10, HP saya jadi boros banget ya. Jadi misalnya dari 100% didiemin, nggak diapa-apain, selama setengah jam berkurang jadi 93%. Setelah saya tanya, usia HP-nya berapa? 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Kalau menurut saya sih, sepertinya hal itu wajar ya. Jadi ketika di Android Pie mungkin normal-normal aja, tetapi kan ketika di-update, sistem juga membutuhkan daya yang lebih besar, dan juga Android 10 nggak mungkin sama dengan Android 9 gitu loh. Beberapa mungkin membutuhkan daya seperti konsumsi RAM-nya juga lebih tinggi, sehingga baterai juga bakal termakan lebih banyak. Jadi konsekuensinya seperti itu ya. Kalau memang beberapa itu ada yang baterainya memang sudah waktunya harus ganti sih menurut saya. Oke, yang ke-10, ada notifikasi mengisi daya dengan lambat ya. Saya juga mengalami itu waktu awal banget baru update ke Android 10 dari Android Pie, dan kondisi HP itu cukup agak sedikit panas ya. Jadi saya habis main game dan baterainya itu tinggal 15%, saya cas, itu langsung muncul notifikasi mengisi daya dengan lambat. Tetapi itu nggak berlangsung lama sih, cuma 15 menit hilang dan langsung ganti dengan notif mengisi daya dengan cepat gitu, normal kembali. Solusinya gimana? Coba ganti kabel chargernya. Kemungkinan sih kabelnya udah nggak begitu baik ya. Nah, terus kepala chargernya juga kalau bisa jangan yang arusnya terlalu tinggi juga sih menurut saya. Yang sedang lah, kalau bisa ampernya itu sama dengan charger bawaan. Nomor 11 itu volume audio berkurang. Ada yang riset kalau di Pi itu volume misalnya setengah, itu suaranya udah kenceng banget, tetapi di Android 10 setengah aja mau dinaikin lagi hampir mentok, itu suaranya masih belum bisa terdengar dengan lantang ya intinya. Ya memang inilah masih belum sempurna. Saya juga mengalaminya kok untuk bug audio ini. Yang ke-12 adalah launcher tidak mendukung navigasi gestur. Nah, navigasi gestur itu yang seperti apa? Kayak gini. Nah, jadi ya navigasi yang seperti ini ya, yang dari bawah ini.
nggak semua launcher. Saya udah install 3 launcher. Yang pertama itu CPL, yang kedua Poco Launcher, yang ketiga Rootless ya. Itu tiga-tiganya nggak mendukung navigasi gestur, jadi dia akan kembali ke navigasi seperti di Android Pie. Ya rasanya kayak sia-sia banget udah install Android 10 pakai launcher tapi navigasi gesturnya nggak bisa, itu kayaknya sia-sia gitu ya. Memang jadi kayaknya sih beberapa launcher belum mendapatkan update untuk menyesuaikan dengan fitur-fiturnya di Android 10. Kalau kalian berada di Android Pie atau Android Oreo malah enak banget tuh pakai launcher-launcher yang ada sekarang ini. Lebih kompatibilitasnya lebih baik. Dan yang terakhir adalah free RAM-nya sedikit. Ya, ini saya mengalami RAM-nya. Biasanya ini kan ini 6 GB nih. Free RAM-nya cuma 2 GB. Itu bagi saya sih nggak ada masalah ya ketika kita nggak macet HP-nya, terus semuanya terakomodasi dengan baik. Bagi saya sih nggak ada masalah. Atau juga RAM free 2 GB juga masih cukup gede, jadi dia nggak bakalan sampai mentok habis RAM digunakan sampai 5 GB itu nggak mungkin kok. Dia tetap ada jangka batas standarnya, jadi dia punya batas maksimal supaya performanya baik, supaya multitaskingnya bagus, dan juga dia punya batas untuk mengantisipasi HP ini RAM-nya tidak terpakai semua. Saya sih yakin seperti itu ya. Oke, mungkin itu sebagian 13 hal yang ditemukan oleh teman-teman. Sebagian saya alami, sebagian juga tidak, karena perangkatnya beda-beda. Jadi buat teman-teman yang pengen update ke Android 10 build 424, pertimbangkan hal tersebut supaya tidak mengalami penyesalan gitu ya. Karena sebagian itu 40% lah yang tanya-tanya di DM dan juga komen di YouTube itu ya sedikit menyesal. Dia udah habis kuota banyak, malah hasilnya nggak memuaskan gitu, nggak seperti yang diharapkan. Mungkin cukup itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.